Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Fazil Wijaya yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah laporan kasus. Yang akan saya presentasikan yaitu penata laksanaan kasus eksostosis di alveolar ridge regio anterior mandibula, sebuah laporan kasus. Secara definisi, penonjolan tulang atau eksostosis merupakan pertumbuhan benigna jaringan tulang yang menonjol keluar dari permukaan tulang. Secara khas, keadaan ini ditandai dengan tertutupnya tonjolan tersebut oleh kartilago. Sedangkan alveolektomi adalah suatu proses tindakan bedah untuk membuat prosesus alveolaris baik sebagian maupun seluruhnya, yang dimana alveolektomi ini bertujuan untuk mempersiapkan alveolar ridge sehingga dapat menerima gigi tiruan. Indikasi dari penata laksanaan alveolektomi itu sendiri pada prosesus alveolaris yang dijumpai adanya undercut, cortical plate yang tajam, puncak ridge yang tidak teratur, tuberositas tulang, dan elongasi, sehingga mengganggu dalam proses pembuatan dan adaptasi gigi tiruan. Indikasi yang kedua yaitu jika terdapat gigi yang impaksih atau sisa akar yang terbenam dalam tulang, maka alveolektomi dapat mempermudah pengeluarannya. Yang ketiga yaitu jika terdapat ridge processus alveolaris yang tajam atau menonjol sehingga dapat menyebabkan facial neuralgia maupun rasa sakit setempat. Yang keempat yaitu setelah tindakan pencabutan satu atau beberapa gigi sehingga segera dilakukan pencetakan baik untuk pembuatan gigi tiruan. Kemudian kontraindikasi pada pasien yang memiliki pastinya penyakit sistemik yang tidak terkontrol, yaitu penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, dan aterosklerosis. Sedangkan pada pasien muda, karena sifat tulangnya yang masih sangat elastis, maka proses resorpsi tulang lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang lebih tua. Hal ini harus diingat karena jangka waktu pemakaian gigi tiruan pada pasien muda lebih lama dibandingkan pada pasien yang tua. Jadi, laporan kasus ini akan membahas mengenai penanganan adanya penonjolan tulang di sepanjang ridge anterior rahang bawah dan menjelaskan penata laksanaan eksostosis dengan teknik alveolektomi. Anamnesis, seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke RSGM dengan keluhan utama terdapat penonjolan tulang pada daerah gigi depan, bawah kiri dan kanan. Pasien ingin dibuatkan gigi tiruan penuh, namun karena kondisi penonjolan tulang tersebut, pasien tidak dapat dibuatkan gigi tiruan, sehingga akan dilakukan bedah preprostetik terlebih dahulu, lalu kemudian dibuatkan gigi tiruan penuh untuk pasien tersebut. Biodata pasien, nama Tuan S, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku ras Makassar, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Wijaya Kusuma, keadaan umum, tekanan darah normal 120/80 mm per Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat. Ini merupakan pemeriksaan objektif dalam hal ini pemeriksaan intraoral. Terlihat adanya penonjolan tulang di sepanjang ridge alveolar anterior hang bawah. Ini merupakan gambaran radiografi panoramik. Terlihat bahwa adanya penonjolan tulang pada regio anterior rahang bawah. Kita masuk ke prosedur alveolektomi, persiapan alat dan bahan. Alat yang disiapkan yaitu diagnostic set, 0.3 cc, scalpel dan blade nomor 15, bone file, retractor, needle holder, gunting jaringan, rounder forceps, dan peristyle elevator. Dalamnya juga ditambahkan juga dengan knabel tang. Kemudian bahannya itu lidocaine HCl, povidone iodine, tampon dan kapas, larutan salin, kemudian silk absorbable. Setelah dilakukan persiapan alat dan bahan, yang kemudian kita kemudian melakukan prosedurnya. Yang pertama itu pastinya kita lakukan dulu desinfeksi daerah kerja dengan povidone iodine 10%.
Kemudian setelah kita melakukan desinfeksi untuk mencegah adanya sepsis, kemudian kita melakukan anestesi infiltrasi untuk menginervasi nervus incisivus dan nervus lingual sebanyak 6 titik. Jadi di sini saya tidak melakukan blok mentalis karena menghindari cedera saraf. Jadi saya lebih milih untuk melakukan anestesi infiltrasi karena ini kasus di antara gigi C ke C, jadi saya memilih untuk 6 titik, 3 titik di alve, 3 titik di labial, dan 3 titik di lingual. Kemudian dilakukan incisive flap dengan jenis mucoperiosteal menggunakan blade nomor 15 dengan desain flap trapezoid. Dan pastinya tetap mengikuti kaidah-kaidah prinsip dari desain suatu flap, yang mana flap dibuat ini untuk masuk ke daerah kerja. Karena ini merupakan trapezoid, jadi insisi vertikalnya itu ada 2 pada daerah distal, kemudian insisi horizontal pada daerah alveolar ridge. Pada saat dilakukan insisi ini, 1 kali dia tidak terputus. Kemudian prinsip basis lebih besar dibanding atap. Kemudian yang pastinya memperhatikan anatomis atau topografi dari jaringan, yang mana insisinya harus sejajar dengan pembuluh darah dan saluran kerja sarifa, tidak memotong nervus utama, dan pastinya sejajar dari otot atau extraoral incision. Tepinya juga dia terletak di tulang yang sehat di antara 3 sampai 4 mm. Kemudian dilakukan pembukaan flap dengan respiratorium atau mucoperiosteal flap, di mana pada saat proses pembukaan ini tidak diberikan tekanan yang berlebihan, mencegah adanya high tension yang dapat membuat flap tersebut itu robek. Jadi tetap mengikuti kaidah-kaidah yang semestinya. Mengapa kami mengambil desain flap trapezoid? Karena pastinya keuntungan dari menggunakan trapezoid ini menyediakan akses yang baik, memungkinkan pembedahan dilakukan pada lebih dari 1 atau 2 gigi karena kita ini sepanjang alveolar ridge anterior rahang bawah, kemudian tidak ada tegangan pada jaringan sehingga flap dapat mudah dikembalikan dari awal, dan yang pastinya dapat mempercepat proses dari penyembuhan. Kemudian dilakukan pengambilan tulang yang tajam menggunakan knabel tang, ya. Jadi dilakukan prosedur perabaan untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan dilakukan pengambilan tulang. Ya, kemudian setelah teridentifikasi lalu dilakukan pengambilan tulang yang tajam menggunakan knabel tang. Setelah dilakukan pengambilan, kemudian dihaluskan dengan menggunakan bone file. Berikutnya dilakukan irigasi NaCl 0,9% untuk menghilangkan serbuk, fragmen gigi atau tulang sisa yang berada pada soket. Kemudian dilakukan penjahitan dengan teknik simple interrupted suture. Tetap lagi mengikuti kaidah-kaidah prinsip-prinsip dari penjahitan, yang mana jarumnya dipegang dengan bantuan needle holder, yang mana kira-kira pada 1/4 jarak dari ujung jarum. Kemudian jarumnya menembus jaringan tegak lurus terhadap permukaannya. Kemudian benang jahit diletakkan 2-3 mili dari garis insisi, yang mana ketebalan penetrasi sebaiknya juga sama pada sisi garis. Kemudian mengapa kami mengambil simple interrupted? Karena yang pastinya ini merupakan penjahitan yang sering digunakan, sederhana dan dapat digunakan di semua prosedur. Yang kedua, cara menjahitnya itu relatif lebih aman, karena apabila satu jahitan terputus, maka jahitan lainnya itu tidak terganggu. Dan yang pastinya dia memiliki potensi yang rendah dalam menyebabkan edema maupun kerusakan sirkulasi darah.
Kemudian diberikan, setelah dilakukan penjahitan, kemudian diberikan instruksi postoperatif, kemudian diberikan pemberian resep, yaitu dalam hal ini obat antibiotik, analgesik, antiinflamasi, dan vitamin. Dan ini merupakan kontrol 7 hari pasca alveolektomi. Alhamdulillah penonjolan tulang yang sebelumnya ada itu sudah tereduksi, artinya giginya sudah siap untuk kondisinya sudah siap untuk dibuatkan gigi tiruan. Kemudian pada nomor 11 itu merupakan ya 2 bulan postoperatif, kemudian dilakukan pembuatan gigi tiruan penuh. Kesimpulannya bahwasanya penonjolan tulang pada residual ridge itu harus diangkat dalam hal ini dengan menggunakan teknik alveolektomi. Hal ini kembali lagi berkaitan dengan kesiapan odontologis di mana kondisi ridge alveolus tidak rata, tajam, atau terdapat bagian yang merupakan undercut dapat menjadi masalah pada pembuatan gigi tiruan pada pasiennya khususnya. Apabila gigi tiruannya selesai dalam kondisi penonjolan, tulang belum bisa dihilangkan. Ya, demikian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, cuy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan judul saya dengan judul evaluasi kualitas hidup dengan pasien dengan fraktur mandibula pasca tindakan bedah. Pendahuluan, latar belakangnya adalah fraktur mandibula itu merupakan faktor maksilofasial yang paling sering dengan keluhan nyeri, gangguan fungsi estetik, fisiologis, sehingga dapat menyebabkan kualitas hidup menurun. Perawatan pada fraktur mandibula bisa close reduction dengan IMF atau open reduction dengan ORIF. Tindakan bedah pada pasien dengan fraktur mandibula itu tujuannya untuk mengembalikan fungsi kualitas hidupnya seperti semula, maka perlu dilakukan pengukuran derajat kualitas hidup pasien. Kemudian kualitas hidup pasien itu merupakan persepsi hidup pasien terhadap posisi kehidupan, konteks kultur hidup, dikaitkan dengan tujuan hidup, harapan, dan minat keperhatiannya. Kemudian parameter yang digunakan itu adalah OHI 14 Oral Health Impact Profile atau dengan menggunakan GOHAI atau General Oral Health Assessment Index. Ini pustakannya untuk etiologinya fraktur itu bisa disebabkan oleh kecelakaan, kekerasan fisik, terjatuh, olahraga, dan senjata api. Kemudian fraktur mandibula itu yang paling sering itu adalah di daerah kondilus, kemudian angulus, simfisis, corpus, dentovelar, ramus, dan terakhir adalah coronoid. Jenis frakturnya itu ada yang single, ada yang multiple, ada yang comminuted, ada yang compound, patologis fraktur, dan ada complicated fraktur. Kemudian penataksanaannya untuk close reduction itu bisa menggunakan IV loop atau menggunakan ATSPAR. Kemudian untuk open reduction-nya dapat menggunakan wiring intraosseous atau menggunakan plating. Kemudian hasil penelitiannya ini didapatkan paling banyak itu terjadi pada usia 18-40 tahun, sekitar 86,87%, dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, yang dimana dia menjelaskan bahwa usia dewasa itu yang paling sering terjadi fraktur mandibula, dan didominasi oleh laki-laki. Kemudian pada fraktur mandibula ini paling banyak terjadi pada daerah kondilus, dibanding daerah yang lain. Ini sejalan dengan NATU pada 2012 juga menemukan bahwa fraktur yang paling banyak di daerah mandibula adalah fraktur kondilus. Kemudian dari hasil distribusi OHI 14 dan GOHAI ini ditemukan masing-masing baik dari parameter umur, jenis kelamin, jenis nucleated, dan penata laksanaannya, kesemuanya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dari distribusi tersebut terhadap tingkat kualitas hidup pasien baik dari parameter OHI 14 maupun dengan parameter GOHAI. Kemudian untuk perbandingannya untuk OHI 14 dan GOHAI ini rata-rata untuk OHI 14 itu paling banyak memiliki kualitas hidup yang tinggi. Kemudian untuk parameter GOHAI itu rata-rata sedang dan rendah kualitas hidupnya. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roda Koska dan Biradar yang menyatakan bahwa memang pada parameter GOHAI ini dia memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan kualitas hidup OHI 14, sehingga agak sulit untuk mendapatkan parameter yang kualitas hidup yang tinggi pada parameter GOHAI. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah kualitas usia
maaf, karakteristik usia, jenis kelamin, tipe negara, dan penelaksanaan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien setelah dilakukan tindakan bedah, baik dari hasil kuesioner OHIP 14 maupun dengan Bohai. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan faktor mandibula yang telah dilakukan perawatan bedah menurut parameter OHIP memiliki rata-rata tingkat kualitas hidup yang tinggi dan dari semua responden, sedangkan pada parameter Bohai memiliki tingkat kualitas hidup yang sedang maupun rendah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Pirendati Madani Anwar dan Nurul Huda Danial dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Perilaku, Penggunaan dan Resistensi Antibiotik di kalangan mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan Universitas Hasanuddin. Pendahuluan. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penyalahgunaan antibiotik di masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor perilaku. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan beragam masalah seperti resistensi bakteri terhadap antibiotik. Menurut World Health Organization atau WHO, salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan global, ketahanan pangan, dan pembangunan saat ini adalah resistensi antibiotik. Penilaian perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan yang representatif dari mahasiswa yang efisien untuk membantu melihat penggunaan dan resistensi antibiotik. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan perilaku tentang penggunaan dan resistensi antibiotik dengan usia, jenis kelamin, dan kelompok mahasiswa pada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Metode penelitian yaitu jenis penelitian yaitu observasional analitik dengan desain penelitian cross-seksional. Waktu dan lokasi penelitian tanggal 15 sampai 22 November 2021 secara online. Adapun subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berada pada jenjang sarjana dan berstatus aktif pada tahun 2021 yang mengisi kuesioner secara online dengan jumlah 512 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa kesehatan yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mahasiswa non-kesehatan yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kehutanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Instrumen penelitian yaitu dengan menggunakan kuesioner. Adapun kriteria penilaian kuesioner dikelompokkan 4 kategori, yaitu karakteristik sosio-demografi, perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Analisis statistik dengan memakai uji chi-square, analisis data dengan aplikasi SPSS versi 24. Adapun hasil dari penelitian ini terlihat pada tabel 1, yaitu distribusi subjek berdasarkan karakteristik, di mana terlihat bahwa pada mahasiswa non-kesehatan, baik usia maupun jenis kelamin, merupakan responden yang terbesar dibanding dengan mahasiswa kesehatan. Pada tabel 2, yaitu jawaban benar terkait perilaku penggunaan dan resistensi antibiotik berdasarkan usia dan jenis kelamin pada kelompok mahasiswa kesehatan. Pada tabel 2 ini, berdasarkan jumlah jawaban benar
hanya jenis kelamin yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan pada sikap tentang penggunaan dan resistensi antibiotik pada kelompok mahasiswa kesehatan. Pada tabel 3, yaitu jawaban benar terkait perilaku, penggunaan, dan resistensi antibiotik berdasarkan usia dan jenis kelamin pada kelompok mahasiswa non-kesehatan. Pada tabel 3 ini menunjukkan jumlah jawaban benar terkait perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan tentang penggunaan dan resistensi antibiotik berdasarkan usia dan jenis kelamin pada kelompok mahasiswa non-kesehatan. Dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku dengan usia dan jenis kelamin pada kelompok mahasiswa non-kesehatan. Tabel 4, yaitu jumlah jawaban benar terkait pengetahuan, sikap, dan praktik tentang penggunaan dan resistensi antibiotik berdasarkan kelompok mahasiswa. Terlihat bahwa tabel 4 dapat dilihat bahwa adanya hubungan yang signifikan antara perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan tentang penggunaan dan resistensi antibiotik dengan kelompok mahasiswa berdasarkan semua variabel pertanyaan jawaban benar. Pembahasan. Mayoritas peserta di kedua kelompok pada jurusan kesehatan dan non-kesehatan menjawab bahwa mereka memeriksa. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dilakukan di Libanon yang menemukan bahwa persentase terkait sikap lebih tinggi pada kelompok mahasiswa kesehatan dengan perbedaan yang signifikan secara statistik daripada kelompok non-kesehatan. Adanya hubungan yang signifikan antara perilaku tentang penggunaan dan resistensi antibiotik dengan kelompok mahasiswa merupakan intervensi pendidikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi mahasiswa tentang resistensi antibiotik serta sikap terhadap penggunaan antibiotik. Kesimpulan, terdapat hubungan perilaku tentang penggunaan dan resistensi antibiotik pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kumaladewi dari FKG Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut hasil research artikel saya dan tim peneliti yang akan saya presentasikan dengan judul Pola Diet dan Alergi Karies sebagai Prediksi Malnutrisi Gigi Anak. Menurut AAPD tahun 2016, ECG ini ditandai dengan satu atau lebih kerusakan gigi, baik lesi dengan kavitas atau tanpa kavitas, kehilangan gigi akibat karies atau penambalan permukaan gigi desidui pada usia prasekolah antara usia lahir hingga 71 bulan. Secara klinis, gambaran ECG ini dibedakan menjadi 3, yaitu ECG tipe 1, 2, dan tipe 3. Etiologi dari ECG adalah multifaktorial yang sering dikaitkan dengan diet kurang tepat, serta kebiasaan menjaga kesehatan mulut yang buruk. Pertumbuhan gigi pada dasarnya menghasilkan suatu okusi normal. Keadaan okusi pada periode gigi desidui berperan terhadap terjadinya malnutrisi pada periode gigi permanen. Metode penelitian kami jenis penelitian observasional analitik dengan desain penelitian cross-sectional study sebanyak sampel 187 anak usia 3-4 tahun bersama orang tua. Data dia diperoleh melalui wawancara pada orang tua dengan menggunakan recall 24 jam dan kuesioner FFQ berisi daftar makanan yang telah diuji cobakan sebelumnya, yaitu pola diet susu, utama, dan tambahan. Utama adalah makanan pokok seperti nasi dan lauk pauk, dan tambahan adalah jajanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan lain-lain. Kemudian menganalisis data bahan makanan ke dalam jumlah asupan energi dan protein menggunakan program survei. Dilihat jenis makanan yang dikonsumsi banyak mengandung karbohidrat dan dikategorikan menjadi pola diet baik, sedang, dan buruk. Kemudian pada anak ditentukan ECG tipe 1, 2, dan 3 serta karakteristik okusi gigi desidui yaitu flush terminal plane, mesial step, dan distal step. Kemudian data dianalisis statistik dengan uji Spearman, nilai P dianggap bermakna apabila P kurang dari 0,05 dengan interval kepercayaan 95%.
Hasil penelitian kami didapatkan pola diet susu frekuensi paling banyak adalah buruk dan durasi paling banyak sedang. Pola diet utama frekuensi paling banyak buruk dan durasi paling banyak sedang. Pola diet tambahan frekuensi paling banyak sedang dan durasi paling banyak sedang. Sedangkan ECC paling banyak adalah tipe 2 dan karakteristik okusa gigi desidui paling banyak adalah distal step. Berdasarkan uji Spearman diperoleh P kurang dari 0,05 yang menunjukkan pola diet anak terhadap ECC, P sebesar 0,001, pola diet anak terhadap karakteristik okusa gigi desidui, P sama dengan 0,003. Sedangkan korelasi ECC dan karakteristik okusa gigi desidui dari hasil uji Spearman mendapatkan nilai sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ECC dan karakteristik okusa gigi desidui, serta nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 menandakan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara ECC terhadap karakteristik okusa gigi desidui. ECC ini merupakan proses infeksi pada gigi yang disebabkan oleh pemaparan yang sering dan dalam waktu lama dari makanan utama, tambahan maupun susu terhadap permukaan gigi. Salah satu faktor penyebab ECC adalah diet karbohidrat yang tinggi. Kebiasaan makan yang tidak tepat dapat memperpanjang terpaparnya gigi yang menghasilkan fermentasi karbohidrat yang dapat memperoleh terjadinya ECC. Secara langsung gigi desidui turut berperan merangsang pertumbuhan dan perkembangan rahang. Secara alami gigi desidui ini akan tanggal sebelum gigi tetap tumbuh. Tetapi karena disebabkan oleh gigi desidui yang karies berpengaruh terhadap perkembangan okusi dan penutupan ruang sehingga dapat menyebabkan gigi bersijal. Karies ini dianggap sebagai faktor predisposisi untuk anomali okusa pada gigi campuran maupun permanen, dan malokusi merupakan komplikasi umum dari karies seperti ECC. Kesimpulan dari penelitian kami adalah pola diet ini dapat menyebabkan ECC pada anak usia 3-5 tahun dan dapat mempengaruhi karakteristik okusa gigi desidui yang dapat memprediksi terjadinya malokusi pada gigi permanen. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Arsyad Muklis, PPDG Radiologi Kedokteran Gigi FKG Universitas Pajajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai laporan kasus yang berjudul temuan insidental simple bone chest pada pemeriksaan radiograf di RSGM FKG Unpad yang dibimbing oleh Dr. Azhari, Dokter Gigi, MS, SPRKG, Konsultan. Baik, sebagai pendahuluan, simple bone chest ini merupakan lesi pseudokista interosius jinak seperti rongga, baik kosong atau diisi dengan cairan serosanguineus tanpa lapisan epitel. Sebagian besar mempengaruhi pasien dalam dekade kedua kehidupan dengan tanda klinis asimptomatik yang umumnya gigi dalam keadaan vital dan biasanya lesi ditemukan insidental pada pemeriksaan radiografi. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menganalisa temuan simple bone chest pada radiograf dua dimensi. Yaitu yang pertama kita harus menilai kualitas radiograf, yang kedua melakukan analisa dengan prinsip interpretasi pada radiograf. Nah, pada laporan kasusnya, sini analisa kasus wanita usia 16 tahun datang dengan keluhan ingin merapikan gigi, sehingga dirujuk ke instalasi RSGM FKG Unpad untuk melakukan foto radiograf. Pada pemeriksaan intraoral, semua tampak dalam batas normal. Dan pada anamnesis, riwayat medis pasien pernah mengalami trauma, yaitu terjatuh pada 3 tahun yang lalu. Nah, ini gambaran klinis ekstraoral pasien. Tidak tampak adanya asimetris yang menunjukkan adanya inflamasi sehingga menyebabkan asimetris wajah atau pembengkakan dari pasien. Nah, untuk menilai kualitas motor radiograf, kita menilai ada 6 indikator. Yang pertama, kelengkapan objek yang merupakan sematotomi objek terfoto. Kemudian kontras, itu perbedaan area hitam dan putih. Kemudian ketajaman, perbedaan batas objek gigi, tulang, dan sekitarnya. Distorsinya itu hanya perubahan dimensi gigi, apakah terjadi elongasi atau distorsi, kemudian densitas, kepadatan gray area, abu-abu objek, dan detail, itu perbedaan anatomi gigi, emel, dentin pulpa. Untuk radiograf ini
kelengkapan objeknya baik, kontrasnya baik, ketajamannya baik, distorsinya minimal, densitasnya baik, detailnya baik. Ini kesimpulannya excellent atau radiograf dapat diinterpretasi. Nah, untuk interpretasi lesi radiografnya sendiri, jadi lesinya ini berada pada mandibula dextra, tepatnya pada regio apikal gigi 45 hingga ke 46. Untuk ukurannya sendiri dia berukuran kurang lebih 25,3 mm kali 12,2 mm. Simetrinya dia unilateral pada satu sisi, bentuk dan batasnya ill-defined, irregular, tampak scallop, kontennya radiolucent, efek terhadap jaringan struktur sekitar. Kita bisa lihat di sini mendesak kanalis mandibula ke arah inferior. Dan untuk kesannya dia tampak lesi radiolucent berukuran 25,3 mm kali 12,2 mm yang regular scallop pada mandibula dextra regio apikal gigi 45 hingga 46 yang mendesak kanalis mandibula ke arah inferior. Nah, untuk radiodiagnosisnya sendiri berdasarkan gambaran klinis pasien wanita usia 16 tahun, riwayat trauma, gigi vital asimptomatik dengan gambaran radiografi yang telah saya jelaskan tadi, sehingga radiodiagnosisnya yaitu simple bone cyst. Nah, untuk radiodiferensial diagnosisnya di sini ada dua, yaitu keratosis odontogenik tumor dan CGCG. Persamaan KOT sendiri persamaannya dengan simple bone cyst, dia border scallop, minimal expansif, tumbuh di sepanjang tulang. Namun perbedaannya KOT dengan SBC sini lesinya dengan terprodikasi yang menyebabkan displacement dan resorpsi gigi yang terjadi pada usia tua. Sedangkan untuk CGCG sendiri persamaannya dengan simple bone cyst, dia multilokular, tumbuh meresorpsi tulang, batasnya well defined dan merupakan leg cyst, leg. Namun perbedaannya dengan simple bone cyst, lesinya yang terprodikasi yang menyebabkan displacement dan resorpsi pada gigi. Nah, jika dikomparasi ke dalam textbook, ya sebagaimana yang kita ketahui ada kista odontogenik, non-odontogenik, dan kista yang berasal dari jaringan hilang. Sedangkan simple bone cyst sendiri ini merupakan kista leg lesion. Jadi ini sama dengan menurut textbook rujukan radiologi head maxillofacial yaitu White and Porwah yang disetujui pada tahun 2014. Dan menurut WHO, simple bone cyst ini merupakan bagian dari giant cell lesion atau bone kista. Nah, untuk sinonimnya sendiri, simple bone cyst ini yang pertama yaitu traumatic bone cyst, hemorrhagic bone cyst, extravasation cyst, progressive bone cyst, solitary bone cyst, unicameral bone cyst. Untuk pathophysiologisnya, jadi pathophysiologis dari simple bone cyst ini yaitu adanya trauma yang kemudian menstimulus terjadinya sebuah hematom, sehingga terjadi sebuah bekuan yang teresorpsi sehingga membentuk sebuah kavitas dalam medula tulang, tapi tidak ada epitel yang terbentuk di daerah tersebut. Untuk gambaran klinisnya, paling sering terjadi pada usia dekade kedua, lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita, asimptomatik, terdapat nyeri bila terjadi infeksi sekunder, gigi yang terkait dengan lesi vital, ekspansif mandibula atau migrasi gigi dapat terjadi namun tidak umum dan jarang terjadi. Biasanya lesi ditemukan insidental pada pemeriksaan radiologi. Lesi dapat membesar, tidak adanya insiden fraktur patologis, dan jika dilakukan pemeriksaan aspirasi atau HPA, umumnya menampakkan sedikit cairan serosa mulus. Nah, untuk gambaran radiografi sendiri menurut textbook lokasinya pada mandibula, tepatnya pada posterior dan ramus. Tepi dan bentuknya, tepinya bervariasi ternyata, dapat well defined ataupun undefined, bentuknya smooth, curve seperti kista dengan tepi scallop di antara akar gigi, internal strukturnya dia radiolucent, multilokular, tanpa septa atau tanpa scallop. Asosiasinya melibatkan semua tulang sekitar lesi, dalam efek pada jaringan sekitar lamina dura intak atau hanya sebagian yang terganggu. Nah, kita juga bisa menentukan simple bone cyst ini dengan menggunakan algoritma berikut. Jadi dia merupakan lesi solitary unilateral radiolucent. Tinggal kita memilih atau menentukan apakah dia berasosiasi dengan gigi yang vital atau tidak. Dalam hal ini kasusnya dia
tidak giginya dalam keadaan vital. Kemudian kita menentukan dia berada pada rahang mana, mandibula atau maxilla. Pada kasus ini dia berada pada mandibula, kemudian dia berada pada posterior, regio posterior. Kemudian kita menentukan apakah dia berasosiasi dengan crown gigi yang anerupsi atau tidak. Dalam hal ini dia tidak berasosiasi dengan crown yang tidak erupsi, sehingga kita pilih no. Dan untuk lesinya sendiri posisinya berada di terhadap kanalis itu berada di mana. Nah, untuk kasus simpul bonus ini berada di atas kanalis, lesinya berada di atas kanalis, sehingga kita bisa menentukan lesi tersebut atau radiografisnya itu simpul bonus. Namun jika terdapat daerah ditolos di daerah tersebut, berarti radiografisnya adalah residuis, ataupun bisa juga early osseous dysplasia. Dan untuk modaliti pemeriksaan pasti ya, untuk mengetahui posisi dan sebagai macamnya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan CBCT. Nah, sebagai kesimpulan pada kasus ini, jadi berdasarkan temuan, kemudian penilaian radiograf panoramik dan lesi yang didapatkan, maka lesi yang terdapat pada radiograf panoramik ini adalah simpul bonus, yang secara klinis tidak ada keluhan oleh pasien, dan gigi di daerah yang terkena dalam vital, dan tidak ada resopsi akar serta perpindahan dari gigi. Baik, sekian dari saya. Hatur nuhun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Mahira. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili autor Dr. Gigi Astargani MKes dan Andi Sulkiflis Birman dari Departemen Periodontia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan literatur review dengan judul Penata Laksanaan Penyakit Periodontal di Masa Pandemi COVID-19. Penyakit virus corona 2019 atau COVID-19 merupakan nama yang diberikan WHO bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019. Penyebarannya cepat dan menjadi pandemi baru. Adapun periodontitis merupakan akumulasi dari bakteri dan menimbulkan reaksi inflamasi. Periodontitis ini meningkatkan potensi komplikasi dan keparahan individu yang terpapar virus SARS-CoV-2. Tujuan dari penulisan literatur review ini adalah untuk mengetahui hubungan periodontitis dan COVID-19 serta penata laksanaan penyakit periodontal di masa pandemi COVID-19. Metode dari penulisan literatur ini, sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan bukan dari pengamatan langsung. Studi literatur ini diperoleh melalui penelusuran artikel penelitian ilmiah pada rentang 2019 hingga 2021 melalui website PubMed dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan adalah COVID dan periodontitis, Dental General Management in Pandemic Era, Manajemen Periodontitis in Pandemic Era. Bakteri penyebab periodontitis seperti P. gingivalis dan A. actinomyces concomitans ini ditemukan pada plak atherosklerotik. Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Echinella corrodens, dan Campylobacter rectus ini ditemukan pada plak atheromatous. Sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 1-alfa, interleukin 1-beta, dan interleukin 6 pada jaringan periodontal ini dapat memperparah kondisi inflamasi sistemik. Individu dengan kondisi periodontitis dan kebersihan mulut yang buruk ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan. P. gingivalis ini akan menunda pelepasan neutrofil berupa interleukin 8. Tanpa adanya interleukin 8 sebagai agen kemokin, maka ini akan mempengaruhi pertahanan imun dan meningkatkan pertumbuhan patogen. T. forsythia ini akan melemahkan kemampuan imun dalam mengenali bakteri sehingga deteksi bakteri akan tertunda. Dan bakteri A. actinomyces concomitans ini memiliki sifat imunosupresif. Bakteri penyebab periodontitis ini dapat menurunkan pertahanan imun tubuh sehingga meningkatkan replikasi virus SARS-CoV-2 pada paru-paru. Pada era pandemi
COVID-19 ini mengharuskan perubahan kebiasaan dan tatanan dalam praktek kedokteran gigi. Dalam praktek kedokteran gigi diperlukan pembagian zonasi ruang dengan memperhatikan alur pergerakan pasien dengan tenaga medis sehingga tetap terjadi social distance. Adapun penata laksanaan pasien meliputi yang pertama screening pasien. Screening ini memastikan pasien apakah terpapar virus corona, apakah dia positif atau negatif COVID-19. Selanjutnya, pengklasifikasian kasus. Pengklasifikasian kasus ini menjadi gawat darurat, mendesak, dan elektif. Adapun tindakan terapi periodontal non-surgikal sekali kunjungan merupakan tindakan yang dianjurkan dengan menggunakan instrumen manual, penggunaan APD, level 3, dan penggunaan masker N95 bagi operator. Adapun interval tindakan untuk tiap tindakan periodontal ini diberikan interval waktu 2 minggu sehingga dapat mengobservasi kemungkinan pasien memiliki gejala COVID-19. Perawatan periodontal ini terdiri atas dua, perawatan periodontal non-bedah dan perawatan periodontal bedah. Untuk perawatan periodontal non-bedah, ini biasanya digunakan scalar sonik dan ultrasonik. Ini menyebabkan pembentukan aerosol, sehingga diperlukan penanganan dengan menggunakan high volume evacuation. Dan perawatan periodontal bedah ini biasanya memerlukan tatap muka lebih dari sekali, sehingga diperlukan interval waktu 2 minggu agar operator bisa mengobservasi kemungkinan pasien dengan gejala COVID-19. Baik itu perawatan bedah maupun perawatan non-bedah harus memperhatikan bagaimana penggunaan APD, pencegahan transmisi, dan alur pergerakan pasien dan tenaga medis. Penata laksanaan pasien di era pandemi ini dibagi atas yang pertama, standarisasi APD. Dengan menggunakan APD level 3, dengan tetap memperhatikan bagaimana proses donning atau pemasangan APD dan proses doffling atau pelepasan APD. Pada pelepasan APD, ini harus diperhatikan dengan baik-baik, karena ini yang paling berisiko untuk terjadi infeksi dari virus tersebut. Sehingga untuk tiap tahap pelepasan APD, kita harus tetap melaksanakan mencuci tangan dengan alkohol 70%. Selanjutnya pencegahan transmisi. Untuk pencegahan transmisi, pasien diinstruksikan berkumur-kumur terlebih dahulu dengan menggunakan FOVIO dan iodin 1% dan tetap menjaga jarak. For handed dentistry, menggunakan ejector dan suction untuk mengurangi droplet dan aerosol. Dan terakhir adalah ventilasi udara, dengan tetap memperhatikan bagaimana ventilasi udara dan penggunaan pemurnian udara. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara periodontitis dengan tingkat keparahan COVID-19 yang menyebabkan bakteri periodontitis. Sehingga perawatan periodontal dilakukan dengan screening terlebih dahulu dan membagi tingkat perawatan berdasarkan tingkatan emergensi, urgent, dan elektif. Sekian presentasi saya, semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dimas Satria Putra. Saya adalah residen radiologi kedokteran gigi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, di mini lecture dan kolom 3, saya akan membawakan laporan kasus berjudul Multiple Supernumerary Teeth in Anterior Maxilla. Artikel ini saya tulis bersama konsultan saya, yaitu Dr. Gigi Rosia Silawati. Sedikit membahas apa itu supernumerary teeth. Biasanya kita sebut juga hyperdontia, ini merupakan gigi yang tumbuh lebih dari jumlah normal, dan juga dapat terjadi di seluruh area rahang dan merupakan temuan insidental seringkali, dan juga kasus ini juga sangat jarang terjadi. Etiologi sampai saat ini masih belum diketahui, namun ada beberapa teori yang mengatakan ada hiperaktif dari dental lamina, ada dikotomi octobud, dan juga ada masalah environmental dan genetik. Kasus ini biasanya berhubungan dengan pasien yang memiliki sindrom seperti sindrom Gardner, sindrom Ehlers-Danlos, kedudukan dysplasia, dan juga sindrom Addison-Fabry. Selanjutnya, studi epidemiologi yang dilakukan oleh Enran dengan menggunakan data 5.000 radiograf pada tahun 2012 sampai 2020 itu menunjukkan prevalensi 1,06%, di mana hal ini merupakan angka yang sangat kecil sehingga kasus ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi.
Kasus ini juga menimbulkan beberapa problem, seperti odontogenic cyst formation, malocclusion, aesthetic problem, dan juga ada failure of eruption. Nah, selanjutnya prevalensi impaksi supranucleated sendiri itu hanya 9,3% dari studi di populasi India Utara dengan subjeknya ada 4.750 pasien. Dan ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi juga. Untuk kasusnya sendiri di sini terdapat seorang laki-laki usia 19 tahun datang ke instalasi radiologi RSG 4 dengan membawa surat rujukan untuk foto CBCT. Nah, Projuk menulis suspek diagnosanya adalah gigi impaksi 1-3. Nah, pada intraoralnya di sini terlihat gigi 1-3-nya missing, rekto dengan rahang atas dan rahang bawah, dan juga maloklusi. Nah, dalam konteks CBCT terlihat ada 3 gigi impaksi superior dan juga terdapat 1 gigi impaksi gigi 1-3 di sini. Nah, di sini yang menarik juga terlihat bahwa gigi 1-3 sudah bergeser lebih ke mesial jauh dari arah path of eruption seharusnya akibat dari tumbuhnya gigi impaksi superior regio 1-4 dan juga pada gigi 1-3 ini terhalang oleh impaksi regio 1-1-nya. Nah, di sini hanya saya ingin menunjukkan bahwa ada diskontinuitas sedikit di area anteriornya akibat gigi impaksi regio 1-1. Dan pada slicing view di sini terlihat pada gambar yang panah merah ini terlihat ada bersinggungan antara bagian mahkota gigi 1-3 dan bagian dari gigi superior 1-1 yang mesiodens tadi. Dan juga pada panah biru ini juga terlihat gigi 1-3 ini bagian apikalnya bersinggungan dengan nasal floor. Jadi ada kemungkinan dia sudah ruptur. Ini merupakan axial view-nya. Dan yang saya tunjukkan lagi adalah 3D bone axial view. Di sini terlihat jelas bahwa gigi impaksi superior dan impaksi gigi 1-3 tadi menyebabkan penipisan tulang kortikal pada bagian palatalnya. Nah, diagnosa yang saya buat di sini adalah impaksi semivertikal kelas 1 dengan kekebalan nasal floor dan juga impaksi superior gigi regio 11, 14, dan 21. Nah, untuk diskusinya di sini multiple superiority ini sangat langka ya untuk pada pasien non sindrom. Nah, diperkuat oleh penelitian Rajab L. dan MA dengan evaluasi dari 152 kasus hanya 1% kasus pada pasien non sindrom. Nah, untuk pemeriksaan yang saya lakukan di RSGM yang menggunakan CBCT mampu memberikan gambaran secara kolonal, sekitar dan aksial. Dan juga ada rekonstruksi 3 dimensinya sehingga memberikan gambaran secara akurat mengenai posisi gigi, lokasi, dan dampak terhadap struktur sekitarnya. Dan untuk kesimpulannya adalah di sini ada sebelumnya merupakan kondisi yang sangat terjadi dan juga dapat terjadi pada pasien non sindrom dan dia dapat merupakan berdampak pada anatomi sekitarnya dan juga CBCT ini merupakan golden standard ya untuk pemeriksaan ini menjadi lebih akurat lagi. Nah, ini merupakan daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin. Saya Ani Megawati, PPDGS Ilmu Penyakit Mulut FKG Universitas Pajajaran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada penyelenggara Dentin Volume 3 atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih kepada Dr. Gigi Wahyu Hidayat, SPPM Konsultan selaku pembimbing saya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan serial kasus yang berjudul Potensi Gaya Hidup Terhadap Tingkat Kekambuhan Recurrent Intraoral Herpes. Pendahuluan, HHV, Human Herpes Virus, merupakan virus patogen yang menyerang manusia. Salah satu golongan HHV adalah HSV, Herpes Simplex Virus. HSV merupakan virus paling banyak menginfeksi pada orofacial. HSV masuk ke dalam tubuh menyebabkan infeksi primer, kemudian akan laten dan bisa teraktivasi kembali menjadi infeksi rekuren. Salah satu infeksi rekuren adalah RIH
atau recurrent intraoral herpes. Prevalensi dari infeksi HSV sekitar 40-80% dari populasi seluruh dunia. 3,75 miliarnya terdeteksi positif HSV1. Sekitar 67% berusia di bawah 50 tahun. Dan tingkat rekurensinya sekitar 30-40%. Ciri khas dari virus diawali gejala prodromal dan gambaran khas klinisnya adalah lesi vesikula yang pecah menjadi ulcerasi. Pemicu reaktivasi antara lain menurunnya daya tahan tubuh, kelelahan, hipersensitivitas, stres, dan paparan UV. Tujuan dari serial kasus ini memperlihatkan pentingnya pendekatan terapi non-farmakologi dalam perawatan komprehensif RIH dengan modifikasi faktor pemicunya. Kita masuk ke dalam kasus pertama. Laki-laki 26 tahun datang dengan keluhan sariawan pada seluruh rongga mulut. Sariawan berulang 1 bulan sekali sejak 1 tahun yang lalu. Pasien suka mengkonsumsi makanan multi-seasoning atau yang berbumbu banyak. Pada gambaran klinisnya, tanpa gambaran khas dari RIH, yaitu vesikula multiple pada bibir atas dan bawah, kemudian ulcer multiple pada dorsum lidah, ventral lidah, mukosa labial bawah, atas, mukosa bukal kiri, kanan, dan orofaring. Pada pemeriksaan laboratorium, terlihat titer IgG HSV1 reaktif. Untuk tata laksananya adalah acyclovir tablet 200 mg 5 kali sehari dan menginstruksikan untuk mengurangi mengkonsumsi makanan multi-seasoning dan berkumur setelahnya. Kasus kedua. Laki-laki 43 tahun datang dengan keluhan sariawan pada bibir, pipi, dan lidah sejak 3 minggu yang lalu. Sariawan muncul berulang sejak 1 tahun yang lalu. Pasien memiliki tekanan pekerjaan yang tinggi. Gambaran klinisnya sama seperti tadi, khas dari RIH yaitu ulcer multiple pada mukosa labial atas, bawah, mukosa bukal kiri, kanan, dan lateral lidah kanan dan kiri. Pada pemeriksaan laboratorium tampak titer IgG HSV1-nya reaktif. Tata laksana yang diberikan adalah acyclovir tablet 400 mg 3 kali sehari dan menginstruksikan untuk mengalihkan stresnya dengan melakukan hobi. Kasus terakhir, kasus ketiga. Laki-laki 67 tahun datang dengan keluhan sariawan pada bibir, pipi, dan lidah sejak 3 minggu yang lalu. Sariawan muncul berulang sejak 5 tahun yang lalu. Pasien memiliki kebiasaan olahraga jalan kaki dan rutin dilakukannya setiap hari. Pada gambaran klinisnya, sama seperti tadi, tampak ulcer multiple pada labial atas, kemudian pada mukosa bukal kiri dan kanan, dan lateral lidah kiri. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, tampak titer IgG HSV1-nya reaktif, dan tata laksananya adalah acyclovir tablet 200 mg 5 kali sehari dan menginstruksikan untuk mengurangi intensitas aktivitas di luar ruangan serta menggunakan tabir surya. Diskusi. Ketiga kasus tadi didiagnosis recurrent intraoral herpes atau RIH yang disebabkan oleh reaktivasi dari HSV1. Infeksi primer HSV1 diawali dari kontak langsung dengan cairan yang berisi virus aktif. HSV1 akan menempel pada sel host dengan bantuan dari envelop virus. Kemudian sel yang sudah masuk ke dalam sel akan berjalan ke nukleus, melakukan ikatan dengan GD reseptor dan GB reseptor. Kapsid virus yang berisi DNA kemudian menembus nukleus dan di dalam nukleus akan bereplikasi dan menyebabkan infeksi primer. Setelah infeksi primer, virus akan berjalan ke ganglion trigeminal dan menjadi laten. Virus yang laten bisa tereaktivasi kembali bila ada pemicu antara lain menurunnya daya tahan tubuh, kelelahan, hipersensitivitas, stres, ataupun paparan UV. Kemudian virus yang teraktivasi akan berjalan ke saraf perifer dan menyebabkan lesi pada mukosa yang berdekatan. Pada kasus pertama, diduga pemicunya adalah makanan multi-seasoning atau makanan berbumbu banyak. Pada salah satu bumbu banyak tersebut, mungkin saja menimbulkan reaksi hipersensitivitas pada pasien. Reaksi hipersensitivitas dapat merangsang sel T sehingga menimbulkan reaktivasi dari HSV.
Pada kasus kedua, diduga pemicunya adalah tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga menimbulkan stres emosional yang meningkatkan epinefrin, interleukin, CAMP, glukokortikoid, dan prostaglandin sehingga mereaktivasi dari HSP. Sedangkan pada kasus terakhir, diduga pemicunya adalah aktivitas luar ruangan yang sangat tinggi sehingga membuat paparan dari UV tinggi. Terdapat dua kemungkinan yang bisa mereaktivasi dari HSV. Yang pertama adalah penurunan pelepasan sitokin type 1 yang merupakan kontrol imunologis HSV dan transkripsi C-Jun C-Fos yang mengaktifasi transkripsi HSV promoter. Sehingga kedua ini mungkin saja mereaktivasi dari HSV. Terapi utama dari ARIH adalah pemberian antivirus. First line terapinya adalah acyclovir. Acyclovir bekerja dengan menghambat replikasi dari HSV. Namun, pengobatan dengan obat-obatan saja ternyata kurang efektif karena perlu mengeliminasi dari pemicunya. Apabila pemicu masih ada, maka pengobatan akan sia-sia. Pada kasus pertama, kebiasaan mengkonsumsi makanan multi-seasoning dapat dimodifikasi menjadi mengurangi mengkonsumsi makanan multi-seasoning dan berkumur setelahnya. Kemudian pada kasus kedua, dengan faktor pemicu tekanan pekerjaan yang tinggi dan tidak dapat dihindari, sehingga dimodifikasi menjadi melakukan hobi untuk mengalihkan stresnya. Pada kasus ketiga, dengan pemicu yang memiliki aktivitas luar ruangan yang sangat tinggi, sehingga dimodifikasi dengan mengurangi jam beraktivitas dan memakai tabir surya apabila sedang beraktivitas di luar ruangan. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah gaya hidup dan kebiasaannya dapat menjadi faktor pemicu yang sangat berpotensi meningkatkan kekambuhan dari ARIH dan resistensi ulcer ARIH, sehingga diperlukan perawatan komprehensif, farmakologi berupa obat-obatan, dan non-farmakologi berupa modifikasi gaya hidup untuk mencegah dari kekambuhan ARIH. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk serial kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.